Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Pak aja guys. Video kali ini kita akan membahas tentang aula profesi guys. Untuk yang di season 3 guys, kalian wajib simak guys ya. Tapi ini pendapatku guys. Kalian bisa ngambil pendapat yang lain atau pendapat diri sendiri guys. Jadi di awal season 3 guys, untuk awal-awal guys, kalian ambil ini guys ya, ratakan. Tapi dia nggak seperti ini guys ya. Karena di setiap season kanannya pasti beda guys. Season 1 berbeda, season 2 berbeda, season 3 pun berbeda guys kanannya. Nah, tapi untuk awal-awal season itu nanti kan guys ya, di akhir season kan ini kan di reset ya, akan dikembalikan guys. Nah, itu kalau kalian punya kartu ini guys. Kalau kalian punya kartu ini guys, itu nggak apa-apa kalian pakai yang poin yang dikasih tadi. Tapi kalau nggak punya kartu ini guys, kalau nggak punya kartu ini, gitu poinnya di reset guys, skillnya di reset, kalian jangan kalian pakai guys. Simpan untuk di awal season. Ntar guys ya, kita adu rate dulu guys. Oke guys, kita kembali ya. Tadi aku posisikan sebentar guys ya. Jadi kulangi guys ya. Untuk awal season guys, kalian wajib ini guys, rata kanan dulu guys. Nah, baru setelah cukup itu kalian ambil ini guys ya. Kalian rata kanan dulu guys. Ya, kalian bisa ambil ini. Ini gak usah guys. Ambil ini gak usah dulu guys. Ambil ini guys. Ini tiga ini guys. Tiga ini masih guys. Ini ambil, ini ambil, ini ambil guys. Ini ambil sampai ke level 75 guys. Ini ambil, ini apa guys? Ini peti poin. Nah, ini ambil guys, tugas harian ini ambil. Lalu ini ambil guys. Ini ambil dan ini ambil guys. Nah, ini. Jadi kita bahas satu persatu guys ya, apa kegunaannya. Yang pertama di sini guys. Ini untuk mendapatkan stamina guys, setiap harinya guys ya. Jadi sekitar 175 guys. Lalu ini bangunan gratis meningkatkan, ini ambil guys, udah tahu kalian udah paham guys ya. Kita lanjut ke atas saja karena kan udah paham guys ya yang itu. Kita lanjut ke season 3 ke bawah guys. 75 ini ambil guys. Dapatkan satu peluang teleport advance. Jadi kita mendapatkan teleport gratis guys di sini guys ya, sampai 3 kali. Nah, ini kerjasama mutualisme hanya dapat digunakan pada pemimpin perang, mengurangi biaya sumber daya konstruksi dan riset teknologi sebesar 5% selama 24 jam. Ini nambah bantuan guys ya, kalau kita bangun up bangunan ataupun ngapain lagi gitu guys ya, reset, ini nambah bantuan guys. Ini kecepatan berbaris melawan monster, ini kecepatan kita jalannya makin cepat guys ya. Ini guys pengumpulan instan, kalau kalian ini nggak butuh-butuh kali sih guys ya. Ini nggak butuh-butuh kali. Ini gunanya untuk Warzone gitu guys. Ini gunanya untuk War Capital guys. Ini. Baru ini guys. Ini percepatan konstruksi, udah paham lah guys ya. Lalu yang ini jika dikalahkan profesi yang memasuki pusat gawat darurat. Nah, ini guys bagus untuk nambah 5% di rumah sakit darurat itu guys. Lalu ini kenapa aku ambil? Ini kecepatan pengumpulan guys, bukan untuk bangunan guys ya. Jadi kita nambang itu cepat guys, makanya nggak aku ambil. Ini sama kayak di atas guys. Waktu yang dibantu per tindakan nambah 150 detik guys. Tuh, untuk kita bangun reset bangunan gitu guys ya. Ini peti poin tugas harian. Jadi memiliki peluang 25% untuk menggandakan hadiah Anda. Jadi kesempatan kita dapat kali 2 guys. Ini bagus guys. Itu bagus di drone guys ya. Kita ngincar drone-nya di tugas harian. Ini guys yang nggak suka ranjau, yang nggak penting ini nggak usah guys. Ini ranjau guys ya, karena ini pasti mungkin dimiliki sama kawan. Dari ini pun nggak terlalu ngefek guys ya. Tetap juga dia bisa di situ, cuman ngurangi darah aja guys. Oh, ini guys, supply drone ini wajib kalian ambil guys, supply drone biar nambah drone. Lalu ini ambil guys untuk kalian bantu teman. Misalnya teman kalian yang off ketika hari Sabtu, off-nya nggak sempat ngambil buff, nggak sempat ngambil perisai, kalian bisa kasih guys sama teman kalian. Dan ini ke bawah-bawahnya kalian udah paham guys ya. Nah, jadi untuk yang war leader guys, aku kasih tahu yang war leader guys ya. Untuk yang war leader guys ya. Nah, apa-apa aja war leader guys, kegunaannya. Yang pertama di sini ada ini guys. Saat teleportasi squad yang tidak dalam markas
akan segera kembali ke markas terbatas pada satu level pertama per hari nih guys ya. Ini ada 5 guys ya. Jadi contohnya seperti ini guys. Misalnya sekuatmu ada di luar guys. Ini cocok untuk perang guys ya. Yang main culik-culik guys. Ketika pasukanmu ada di luar guys. Pasukanmu ada di luar. Kau mau teleport. Itu kalau kita berada di insinyur, di profesi insinyur itu nggak bisa karena bacaannya pasti hero sedang berada di luar markas, itu nggak bisa guys. Tapi kalau menggunakan ini guys itu bisa, meskipun sekuatmu berada di kejauhan berapa ratus kilometer, markasmu ada di mana itu bisa guys ya, bisa tetap kembali batas 5 kali. Nah ini guys, gunakan untuk langsung mendapatkan 50 unit. Nah ini setiap 24 jam sekali guys ya, 1 hari sekali guys. Itu kita mendapatkan 50 unit guys. Kita klaim guys secara gratis. Kalau yang ini guys, ini menambah kapasitas drill guys, yang ini. Nambah kapasitas ini guys. Nah, itu. Ya guys ya. Jadi diperluas lagi guys ya. Diperbanyak lagi. Kalau yang ini peningkatan kapasitas rumah sakit. Ini kapasitas rumah sakit yang tadinya 10.000 bisa jadi sekitar 12.000 guys di rumah sakit. Ini war fever guys, ya. Peningkatan damage selama kondisi demam perang dia naik jadi 5% guys. Yang tadinya kita 1% jadi 6%, tambah ini 5 jadi 6%. Ini cocok untuk war guys, war boss, boss kode atau war segala macam guys ya, nambah damage. Nambah damage enggak guys ya. Nambah power enggak, tapi nambah damage, nambah pukulan guys. Lalu ini penyembuhan mendesak. Nah, ini kalau sekitar 70 jam sekali guys ya. Misalnya di rumah sakit udah full guys ya, full rumah sakit udah merah. Kalian nggak harus menggunakan sumber daya untuk menyembuhkan, nggak harus spam 1 jam. Kalian bisa gunakan ini guys. Kalau belum dipakai, gunakan ini ya. Itu cocok untuk perang. Nah ini guys, saat menyerang target yang terbakar, ini nggak cocok guys untuk kita. Nggak cocok untuk kita yang F2P guys. Ini cocok untuk yang spender gitu ini guys. Jadi ketika markas tersebut udah terbakar, kita bakar lagi itu nambah damage guys. Ini kecepatan pelatihan. Jadi ketika kamu membuat pasukan di barak, nambah kecepatan guys. Terus ini meningkatkan kecepatan berbaris Anda di zona terkontaminasi. Jadi ketika war guys, mau itu war Capitol, war Kungku, war apapun yang ada hubungannya sama tanah hitam guys, tanah yang terkontaminasi, itu kan biasanya jalannya lambat guys ya. Tapi kalau kita menggunakan ini, jadi cepat guys. Itu jadi cepat. Lalu ini batas sumber daya penjarahan hari meningkat. Nah ini guys, supply perang. Kalau kita nggak menggunakan ini, biasanya di atas ini guys, itu ada segitiga warna merah, itu tandanya udah habis batas kita menjarah guys. Tapi kalau pakai ini jarahannya bertambah banyak guys, gitu guys ya. Lalu peningkatan moral unit. Nah ini peningkatan moral unit guys, ini ada di reset moral unit. Kalian udah tahu yang mana kan? Ini ada tambahannya lagi guys. Jadi cocok untuk yang mau nambah damage. Kalau bos kode. Kalau ini guys, percepatan bantuan saat memberi bantuan markas sekutu, kecepatan. Nah, ketika kau join rally guys, itu cepat guys. Bisa yang tadinya kali 4 bisa jadi kali 6. Maksudnya kecepatannya guys bisa jadi kali 6 gitu guys ya. Nah, jadi ketika kau mau join rally pakai ini guys, ini udah aktif jadi cepat guys ya. Lalu ini serangan tim saat berpartisipasi atau memulai rally meningkatkan damage untuk semua squad. Nah, ketika kau join rally, open rally guys ya. Open rally misalnya nyerang paus guys ya, nyerang paus yang powernya tinggi, kan open rally guys ya. Open rally pakai kalian dirimu sendiri guys, open rally-nya pakai squad pakai satu hero yang lembek, yang 4 lainnya pakai full squad guys. Itu nambah power. Oke ini guys, nambah damage. Ya, nambah damage. Lalu ini penyamaran, gunakan item ini untuk memasuki status penyamaran. Ini guys, kalau kita biasa kan kalau kita di intai musuh pakai menggunakan pesawat atau di squad ya, itu nampak powernya berapa ya guys ya. Pakai hero apa aja, total hero power berapa, begitu-gitu. Tapi kalau pakai ini guys, itu hilang sama sekali. Laporan pertempuran datanya nggak ada guys. Dia nggak bisa melihat data statistik kita, data hero kita, data gear kita nggak bisa tengok guys menggunakan ini penyamaran. Jadi nggak bisa guys ya. Lalu bantuan taktis. Saat memberi bantuan markas sekutu, tingkat korban unit pihak menyerang meningkat tidak dapat ditumpuk. Saat memberi bantuan markas sekutu, tingkat korban unit pihak menyerang meningkat. Jadi kalau kita gunakan ini guys ya, setelah kita memberi bantuan atau join rally, itu musuh yang menyerang kita atau musuh yang kita serang, itu guys, peningkatan kematian troops itu lebih banyak guys. Lalu ini saat memberi bantuan markas sekutu, attack, defense, dan HP semua hero tim bertahan meningkat. Oh ini guys, ketika kita
memberi sama juga kayak John Rally, Bodeven gitu guys ya. Jadi semua darah hero itu meningkat guys. Semua darah hero satu satu John Rally itu meningkat guys. Itu guys ya. Lalu ini sinar pembusukan, ini aku nggak paham guys. Sinar pembusukan ini apa ya? Nggak pernah aku pakai. Ini bendera, cocok bendera guys. Ini untuk nambah damage juga. Nambah damage ketika mau Marshal, mau kode bos, mau War Capital, letakkan ini guys di dekat markas kalian. Atau bisa juga diletakkan dekat markas teman kalian guys. Ini hero yang ditempatkan di formasi bertahan tembok markas memperoleh tembok markas. Ada nggak paham aku guys? Yang aku nggak paham kalian bisa pahami guys. Dalam pertempuran PP peta dunia saat memulai rally, tingkat kematian untuk semua squad dalam rally adalah berkurang 1%. Peta dunia itu maksudnya peta dunia? Aku nggak paham nih guys, peta dunia. Kalian bisa jawab di bawah guys ya, peta dunia. Hero yang menyerang markas musuh mendapatkan 1% dalam attack, defense, dan HP. Nah ini guys, serangan markas ini dapat damage juga guys. Ketika kita menyerang markas musuh dapat damage guys. Ini gunakan ranjau, ini ranjau guys ya. Udah pasti ranjau itu apa. Sama kayak di Insinyur juga guys ya. Ini Warfighter kedua guys. Ini Warfighter juga, demam perang hyper. Sama kayak sebelumnya. Ini Pioneer Rally dalam pertempuran ini sama juga guys kayak di bawah-bawah. Dan ini sama semua guys, sudah sama semua nih guys. Ini untuk Desert War guys ya. Perampok tempur di medan perang. Ini juga bendera guys. Ini squad perang mengurangi tingkat kritikal musuh sebesar. Nah kalau kalian udah ada guys pakai ini, jadi kritikal musuh itu berkurang guys. Ini apa nih? Berita kita tidak berlindungi menambah 3 unit ini, nggak paham guys. Kalian bisa pahami di bawah. Saat markas Anda berada di warzone lain, attack hero meningkat dalam pertempuran. Ketika markas berada di server lain guys, itu nambah damage guys. Nah, ini pakar arena. Hero mendapatkan peningkatan attack di arena. Nah, ini khusus untuk di arena guys, arena PS apa gitu di arena guys, itu nambah damage juga. Ini yang kedua guys, drill, lapangan drill yang kedua. Meningkatkan kapasitas markas, ini sama yang kayak di bawah guys. Saat markas berada di warzone, ini sama di bawah guys. Ini semua sama guys. Udah, ini semua di bawah sama. Cuma ini bagian sesi keduanya. Nah gitu guys ya. Jadi intinya di war leader ini guys, atau pimpinan perang, ini khusus untuk war semua guys, untuk perang semuanya ya. Jadi udah kumpul satu persatu, kalian bisa pilih. Sebetulnya semua bagus guys, bagus semua. Tapi untuk yang mau merintis, kalian ambil ini dulu guys. Ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Itu guys. Ini gak usah. Oke gitu guys ya. Nanti ku editkan untuk yang ini, untuk insinyur. Aku sipilkan guys. Di sini kalian bisa ikuti, bisa kalian contoh guys kalau mau dicontoh. Oke lah, thank you guys. Yang mau top up guys, yang mau top up bisa di sini ya. Yang mau top up bisa di sini guys. Thank you guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.